banyak hal di tengah-tengah perjalanan kita bersama di kabupaten ini, di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di kalangan Gereja Katolik Keuskupan Agas Asmat. Satu yang kemarin ada satu saya sudah tahu, tapi aku tidak mengurangi rasa hormat, saya ulangi lagi. Satu hal yang luar biasa dari Bapak Uskup adalah dalam tanggung jawab yang besar bagaimana mengelola keuskupan ini dengan beban yang begitu berat, tapi masih bisa menyediakan waktu, menyediakan diri untuk menjadi ketua forum kerukunan umat beragama di Kabupaten Asmat. Itu tanggung jawab yang begitu berat juga. Tapi Bapak Uskup menerima itu dengan tenang, dengan senang, dan selama ini telah melaksanakan tugas bersama-sama dengan teman-temannya, dan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Uskup atas kepedulian, atas perhatian yang diberikan untuk kebersamaan kita selama di Asmat ini, karena kita semua mau Asmat ini menjadi rumah kita bersama yang kita wajib jaga, kita wajib lindungi supaya Asmat tetap aman, kondusif, kita boleh bebas, kita boleh berekspresi, kita boleh melakukan berbagai aktivitas kita di berbagai sektor kehidupan ini dengan tenang, karena Asmat dalam keadaan aman, tertib. Ini yang menjadi, dan puji Tuhan hari ini kita sama-sama menyatakan rasa syukur kita itu karena Bapak Uskup bisa melewati 20 tahun pelayanan di kabupaten atau di Keuskupan Asmat, tapi juga keterlibatannya dalam pembangunan di Kabupaten Asmat dan di Papua pada umumnya. Komitmen, keseriusan Bapak Uskup telah kita saksikan dengan berbagai kebijakan, keberpihakannya kepada umat, pemberdayaan itu telah dikerjakan dengan luar biasa. Nah, kita yang muda-muda ini kita ya harus belajar banyak dari Bapak Uskup, menjadikan Bapak Uskup menjadi inspirasi untuk kita semua supaya kita juga bisa mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Bapak Uskup. Bapak Ibu saudara sekalian, saya rasa malam ini kita di sini ini adalah rasa kebahagiaan kami bersama-sama dengan Bapak Uskup. Kami semua datang ini, kami wujud kecintaan kami kepada Bapak Uskup, wujud dukungan kami kepada Bapak Uskup. Kami mau Bapak Uskup tetap berdiri menjadi orang tua kami, menjadi tokoh sentral di dalam upaya kita bersama untuk membangun kabupaten ini, membangun umat kita yang ada di Asmat ini menuju kehidupan mereka yang lebih baik lagi dari waktu ini. Sekali lagi kami semua datang
juga memberikan doa restu supaya Tuhan yang telah berkenan mengantarkan dan mengutus Bapak Uskup dari tempat yang jauh ada di tengah-tengah kami di sini, hidup bersama kami di sini, melayani sampai dengan hari ini. Tuhan menyertai Bapak Uskup dalam seluruh pelayanannya ke depan. Kami percaya bahwa Bapak Uskup masih mampu, masih kuat, masih sehat untuk hidup bersama kami di Asma. Biar Tuhanlah menyalakan, menetapkan yang terbaik untuk Bapak Uskup, tapi juga untuk kami yang ada di Asma. Saya rasa demikian. Terima kasih untuk Bapak Uskup, untuk semua yang dipersembahkan untuk kemajuan Gereja Katolik, tapi juga kemajuan Asmat dan masyarakat kita di tempat ini. Kami tidak bisa membalas, kami hanya berdoa Tuhan memberkati Bapak Uskup dalam seluruh perjalanannya ke depan. Dormum. Bapak-bapak dari kepolisian dan TNI, Polri yang juga sempat hadir pada malam hari ini, Bapak Kementerian Agama Kabupaten bersama dengan rekan-rekan dari Forum Kerukunan Antarumat Beragama yang sempat hadir, mitra-mitra kerja kami, saya lihat tadi dari Bank BPD, kemarin datang dari BRI, dari rekan-rekan anggota DPR yang sempat hadir, tokoh-tokoh umat, perwakilan dari umat tidak sempat kami sebut satu persatu. Selamat malam. Hari-hari ini saya menjadi pusat perhatian. Saya menjadi bintang. Sosoknya kecil Panur Nasir bisa menjadi bintang. Saya dimanjakan selama hari ini. Terima kasih. Kita bersyukur dan berterima kasih. Apa yang saya rasakan mudah-mudahan juga menjadi apa yang dirasakan oleh umat keseluruhan dari berbagai golongan, kelompok, dan sebagainya. Yang patut kita syukuri adalah pertama-tama menurut saya adalah para misionaris yang pertama yang menyediakan lahan pekabaran Injil itu sudah disediakan. Kita tahu bahwa para misionaris MNC itu datang pada tahun 53. Itu misionaris datang dari Belanda tahun 53. Dan praktis situasi masyarakat di Asmat itu adalah masih asli dan bisa dikatakan belum terpengaruh apapun dari dunia luar. Tahun 58 datanglah misionaris dari Ordo Salib Suci Santa Odilia dari Amerika. Mulai dari 4 orang datang pertama, dilanjutkan dengan angkatan-angkatan berikutnya. Itu tahun 58. Kemudian datanglah lagi satu tarekat putri, Suster-Suster Maria Mediatrix
sebelum wilayah atau kelompok umat di sini terbentuk menjadi sebuah keuskupan tahun 69. Jadi secara struktural kelembagaan baru menjadi keuskupan tahun 69, tapi benih-benih pewartaan itu sudah disampaikan sejak tahun 53. Terus menerus dan di bawah pimpinan uskup yang pertama, Bapak Uskup Alfonso Ada, bersama dengan teman-temannya, kabar baik itu disampaikan kepada setiap komunitas-komunitas kampung-kampung yang ada di sekitar Asmat ini. Mulai dibentuk komunitas-komunitas kecil secara kelembagaan yang disebut paroki. Ada paroki Agats, ada paroki Yamas, ada paroki Ayam, dan seterusnya. Waktu itu saya masuk itu sudah ada 14 paroki. Lalu saya masuk tahun 2002. Tetapi sebetulnya secara kelembagaan itu sudah terbentuk. Kami tinggal mengisinya, kami tinggal meneruskannya apa yang sudah dimulai oleh para pendahulu. Dan kepada mereka kami ucapkan banyak terima kasih. Sesudah menjadi keuskupan, masih lagi ada beberapa kelompok yang datang. Antara lain adalah pastor-pastor Merino. Ada 2 saudara yang datang, sekarang masih ada 1 di tengah-tengah kita, Pater Vince Cole. Terima kasih Pater Vince. Masih juga pastor yang kurang lebih bersamaan adalah pastor dari Mill Hill, sudah meninggal, Pater Putman, masih bersama dengan kami 9 tahun, tapi juga sebelumnya ada Pater Has yang bekerja di situ. Lalu ada tarekat suster-suster Ursulin dari Bandung. Dan kemudian pada saat itu terjadi sebuah perubahan. Pastor-pastor dari Amerika tinggal 1 waktu saya datang, dan ia menemani saya sampai tahun 2008. Pastor Virgilah yang pertama membawa saya kemana-mana untuk diperkenalkan kepada umat. Setelah beberapa hari saya menjadi uskup, dilapiskan uskup, Virgil membawa saya kemana-mana untuk diperkenalkan. Tetapi kemudian pastor-pastor salib suci karena sudah habis, tetapi rohnya itu masih hidup. Dan bersyukur kepada Tuhan bahwa rekan-rekan pastor salib suci dari Bandung meneruskan karya dari, walaupun sebelumnya sudah dimulai, tapi menjadi semakin jelas, itu dilimpahkan kepada pastor-pastor salib suci dari Bandung. Kami bersama-sama dengan tarekat-tarekat yang kemudian bergabung dengan tarekat dari tadi sudah disebutkan Maria Mediatrix, Ursulin, kemudian Bapak Uskup datang, kebetulan saya dari OFM Fransiskan, pimpinan saya Fransiskan mengirim saudara bersama dengan kami. Sekarang ada Ordo Fransiskan di sini, lalu ada FSGM dari Lampung. Kemudian ada Suster PRR dari Mugu, Suster SFS dari Sambas, Kalimantan yang bekerja di ATS. Kemudian juga ada suster, bisa dikatakan tarekat, tapi itu namanya Serikat Kerasulan dari PSA, muncul juga di sini. Dan yang terakhir ini akan dibuka suster-suster Dina Santo Yosef dari Manado, yang kemarin datang untuk pertama kali melihat dan masih kembali ke Manado untuk rapat, untuk mengambil keputusan definitif, tetapi sudah memberikan lampu hijau sepertinya bahwa akan hadir
dalam waktu-waktu yang akan datang, tidak lama lagi. Semuanya ini menjadi sebuah kekuatan. Sementara berjalan, pastor-pastor imam diosesan semakin tambah. Dan kami sekarang ini memang meneruskan, tapi juga sekaligus ditantang untuk membentuk kelompok yang Bapak Uskup bersama dengan teman-teman imam yang lain dari tarekat yang tadi disebutkan, dengan tarekat suster-suster bersama dengan umat yang ada, membentuk persekutuan bersama-sama. Bagaimana persekutuan umat ini, umat Kristiani, umat Katolik itu semakin hari dibentuk menjadi sebuah persekutuan yang sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus yang kami yakini. Dan dalam mewujudkan persekutuan ini menuju kepada yang sering disebut shalom, banyak kesulitan, banyak tantangan, tapi juga banyak berkat-berkat yang kami terima. 20 tahun ini menjadi satu alasan juga untuk bersyukur, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, karena kondisi selama 20 tahun itu relatif aman di Tanah Asmat. Kalau kita boleh membandingkan di Tanah Asmat ini dengan tanah di tempat lain, khususnya di Pegunungan Tengah, yang akhir-akhir ini sering muncul gejolak-gejolak, mungkin juga gejolak yang diwarnai gejolak politik, tetapi yang sering terjadi adalah kekerasan, yang sering terjadi adalah peperangan, terjadi pembunuhan, dan ini amat memprihatinkan, membawa reaksi macam-macam dari mana-mana, terjadinya kekerasan-kekerasan yang membawa banyak korban. Sementara masyarakat sipil kadang-kadang menjadi gelisah dan takut meninggalkan tempat tinggalnya, mencari tempat-tempat mengungsi yang relatif aman. Gejolak-gejolak seperti itu kami dengar, karena kami juga dekat seperti juga itu wilayah yang tidak jauh dari wilayah kita. Tetapi sekali lagi bersyukur bahwa daerah ini relatif aman. Dan mengapa itu aman? Saya kira salah satu sebab ialah pola kepemimpinan masyarakat adat Asmat yang disebut Wayir itu merupakan sumber keuntungan, sumber berkat bagi kita semua. Karena di dalam pola kepemimpinan masyarakat adat kita ini, masyarakat Asmat, amat menekankan musyawarah. Segala sesuatu kalau tidak ada, kalau muncul persoalan, selalu diselesaikan dengan musyawarah. Dan ini pasti punya dampak dan pengaruh positif terhadap situasi yang sangat kondusif. Kalau ada masalah-masalah tidak langsung dihadapi secara kekerasan, tetapi diselesaikan secara musyawarah. Memang muncul emosi-emosi sesaat, tetapi emosi itu kemudian menurun dan dilanjutkan dengan musyawarah. Musyawarah mencari kedamaian. Dan saya dalam hal ini amat teringat berulang-ulang apa yang dikatakan oleh Bapak Bupati yang pertama, Bapak Yuven Biakai. Selalu menekankan hidup orang Asmat itu adalah keseimbangan, menciptakan keseimbangan relasi antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam, dan antara manusia dengan Tuhan Allah. Dan ini menjadi semacam prinsip dasar pandangan hidup orang-orang Asmat. Musyawarah-musyawarah yang muncul untuk selalu mengembalikan keseimbangan apa yang telah tergoyangkan oleh karena satu dua hal. Nah, ini saya rasa
salah satu faktor utama yang menyebabkan daerah ini menjadi daerah aman yang kondusif adalah dari masyarakat kita sendiri. Dan itu kita ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudari kita dari Asia. Yang kedua yang juga saya ucapkan banyak terima kasih ialah kepada tarekat-tarekat hidup bakti, tarekat-tarekat religius. Mereka rela dengan senang menemani Bapak Uskup. Dulunya amat sedikit tarekat, khususnya tarekat putri, tapi sekarang ini ditambah lagi beberapa tarekat dan mencoba sedikit masuk ke dalam. Mudah-mudahan nanti masih bisa lagi ada tarekat yang bisa lebih masuk ke pedalaman lagi dan bukan saja di sekitar kota dan pinggiran. Yang juga saya ucapkan banyak terima kasih ialah pemerintah daerah. Sejak Bapak Bupati yang pertama sampai kepada sekarang, selalu kami berrelasi dekat dengan beliau-beliau ini. Bapak Bupati Yufendiakai menjadi semacam guru kami semua. Orang ini, Bapak ini memang patut ditokohkan. Pandangan-pandangannya itu luas. Dalam percakapan-percakapan pribadi dengan beliau ini selalu memberikan sorotan-sorotan berdasarkan budaya-budaya lokal yang amat kaya dan yang sungguh-sungguh itu bisa memberikan satu perspektif ke depan yang bagus dengan berangkat pada pandangan-pandangan pikiran-pikiran budaya lokal. Beliaulah yang mengantar saya untuk juga belajar banyak tentang saudara-saudara kita yang kita layani di sini. Bapak Bupati yang tanggal 15 September bersamaan dengan tanggal tabisan saya, itu adalah tanggal pertama dilantik menjadi camat distrik di sini. Kurang lebih sama kehadiran kami. Dan saya semakin mengenal dia pada waktu beliau juga menjadi kepala distrik di Basim, di Fayet. Juga orang yang gampang berrelasi, tidak terlalu menekankan yang formal, tidak menekankan mengenai atribut-atribut jabatan. Relasi itu gampang, selalu gampang menyapa, selalu gampang untuk berunding. Dan dia juga orang yang walaupun sosoknya besar, tetapi kerendahan hatinya juga. Kalau saya mengatakan, saya datang Bapak untuk datang di pembicaraan apa yang kami rencanakan, oh tidak, nanti saya datang saja kepada Bapak. Saya datang saja kepada Bapak. Jadi kami saling merendahkan kami Bapak. Tapi enak bicara. Selalu ada keterbukaan, tidak ada yang memaksakan pikiran dan pendapat. Jadi dengan pemerintah daerah juga memberikan dukungan-dukungan kepada kami, baik itu pemerintah di tingkat kabupaten, tapi juga sampai tingkat provinsi, perhatian terhadap gereja-gereja itu juga. Dan kepada forum kerukunan antar umat beragama. Ya sebetulnya saya agak minimal bekerja, tetapi yang minimal ini juga rupanya bisa memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana aman dan toleransi. Ada trik-trik yang baru yang sekarang ini muncul. Kami pada waktu-waktu yang lalu lebih pada level internal kami, dan kemudian ada program pergi memberikan animasi di tingkat-tingkat distrik. Tapi yang terakhir ini menarik di tingkat anak-anak sekolah, membangun toleransi di antara anak-anak yang juga majemuk di tengah anak-anak itu. Di SMP Yapis misalnya ternyata ada anak-anak Kristen Katolik dan juga anak Kristen Protestan. Di SMA negeri lebih banyak lagi kemajemukan itu.
Dan disitulah sebetulnya bukan saja diberi ceramah-ceramah yang macam-macam teoritis, tapi dilatih bagaimana itu membangun relasi yang berbeda latar belakang. Dalam latihan-latihan terasa sekali bahwa itu amat bermanfaat. Apa yang kita tanamkan kepada anak-anak supaya tetap bisa hidup bersama dalam kemajuan, karena itu tidak kita akan mengalami dan tidak akan menjadi halangan dan tidak akan menciptakan fanatisme kita masing-masing kalau kita bisa berelasi dan sejak kecil, sejak awal ditanamkan saling menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih. Saudara-saudara, saya tidak berbuat apa-apa selama 20 tahun, terus terang. Kalau pembangunan fisik tidak banyak, dan itu kebanyakan dibantu oleh baik pemerintah maupun mitra-mitra perjalanan. Tapi bahwa dari pihak saya mendapatkan banyak masukan-masukan, banyak belajar dari umat sendiri, itu saya alami dan menjadi alasan saya untuk bersyukur dan berterima kasih. Satu harapan ialah mudah-mudahan kesatuan kita ini semakin dipertahankan dan semakin dinamik. Dalam percakapan-percakapan dengan media, apa yang diharapkan oleh Bapak Uskup untuk ke depan, saya mengatakan bagi para pemimpin dan untuk itu pastor-pastor saya berharap dekat dengan umat, dekat dengan masyarakat, duduk bersama, mendengarkan, mencoba menyelami apa yang menjadi isi hati, perjumpaan, pergumulan dari umat kita. Ini yang saya tekankan. Kalau ini berjalan dengan baik, itu berarti ada kesempatan-kesempatan untuk melibatkan umat dalam proses pembangunan persekutuan kita, pembangunan masyarakat kita. Yang ini harapan-harapan kita untuk ke depan. Demikianlah sekilas penelusuran dari saya. Ada banyak hal yang bisa disampaikan pada malam ini, tapi sekali lagi satu kata yang patut saya ingin sampaikan ialah terima kasih, syukur dan terima kasih bersama saya. Mari kita meneruskan perjalanan kita bersama, kerjasama kita bersama. Semoga keadaan yang lebih baik lagi untuk ke depan bagi masyarakat keseluruhan, masyarakat Asmat di sini. Tuhan memberkati kita semua. Baik, mari kita bersama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun menggunakan bahasa Inggris ya, katanya seperti itu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday,
kue adalah lambang berkat. 20 tahun sudah penyertaan Tuhan bagi Bapak Uskup kita, Uskup Keuskupan Angas. Kue berkat ini akan diberikan dari Bapak Uskup kepada orang-orang yang dikasihi yang memiliki pengaruh penting di dalam kehidupan hari demi hari dalam pelayanan baik di tengah gereja maupun masyarakat. Kue yang pertama akan diberikan oleh Bapak Uskup kepada perwakilan pemerintah daerah, dalam hal ini kepada Bapak Bupati. Terima kasih kepada Bapak Bupati. Drama yang akan dibawakan ini memisahkan tentang perjalanan panggilan. Tuhan dan Raja di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Di suatu desa yang indah dan permai, tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta, Desa Sleman, hiduplah satu keluarga Katolik yang sederhana dan juga bahagia. Keluarga Bapak Paulus Marjono dan Ibu Juliana. Kebahagiaan mereka dilengkapi Tuhan dengan 5 anugerah anak-anak yang manis: Maria Murniati, Aloysius Murwito, Tarsisus Murianto, Heribertus Mursito, dan Maria Agustina Murbaningro. Rencana Tuhan sungguh indah dalam pesona bagi keluarga ini. Tahun 1950, Allah punya rencana yang terperinci dalam rahim Ibu Juliana. Membentuk, mengenal, menguduskan, dan menetapkan seorang nabi dalam kandungannya. Tepatnya tanggal 20 Desember 1950, lahirlah seorang bayi yang mungil dan ganteng, dibaptis dan diberi nama Aloysius Murwito yang biasa disapa dengan Alo. Ganteng banget kayo. Anak siapa tuh? Aku lebih gede atau nakal? Kudu sayang kepada wong tua lan Gusti Allah. Sini Bapak Gendo, kamu karya Tuhan yang luar biasa. Bapak mau tanya, kalau sudah besar kamu mau jadi apa? Jadi dokter. Cuk, gak apa-apa. Bapak tanya lagi, jadi presiden. Sudah, jadi uskup. Sinau sing tenang supaya pinter. Hati-hati ya. Lonceng sekolah telah berbunyi, mari kita baris yang rapi, lencangkan tangan kita, luruskan barisan, tegak, gerak, berdiri tegak. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Alu, selamat pagi anak-anak, selamat belajar. Semangat Pak Guru. Hari ini pelajaran mendongeng.
tidak suka, anak-anak yang suka mencuri. Hore, Pak, sepedanya buat aku ya. Iya Le, ayo naik. Terima kasih Pak, terima kasih Ma. Sebelum Alo ke sekolah, Alo ke gereja dulu ya Pak. Alo ikut misa. Anak mama itu memang pintar. Hati-hati yo. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Romo, Pak Jawoto, Bu Jawoto, kamu Dato, sepedaku hilang dipinjam orang. Ayo kita cari. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan Le, sepedanya sudah hilang. Diikhlaskan saja. Tapi saya takut Pak, Bapak nanti marah. Sudah Le, tidak apa. Semua sudah terjadi. Ayo pulang. Usai tamat di SMP Kanisius Sleman pada tahun 1966, sebagai anak yang berbakti, Aloysius selalu memenuhi keinginan orang tua, yakni secepatnya bekerja. Tahun 1967 hingga 1969, beliau masuk asrama pendidikan guru Vanlin Muntilan, pimpinan Bruder-Bruder FIC. Di sana mereka ditanamkan nilai-nilai kekatolikan. Cara mengajar sekami juga mendampingi KOR di stasi-stasi. Di bawah asuhan Bruder Aristide, Bruder Erwika Resimen Pengawal Kristus, Aloysius dikader untuk menjadi orang militan dalam mengikuti Yesus dan juga mewartakan Injil. Setelah tamat, beliau diminta untuk masuk Bruder FIC. Namun panggilan Tuhan itu misteri, sehingga beliau belum merasakan panggilan tersebut. Beliau akhirnya diutus ke Malang tahun 1970 hingga 1969 untuk bersekolah pada Sekolah Institut Pembangunan Masyarakat milik Pastor Jansen CM, pendiri Alma dan Sekolah Berkebutuhan Khusus. Pada tahun 1973 dan 1975, beliau diutus ke Papua, tepatnya di Wamena. Ketika Tuhan memanggil dan memilih, tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya. Tuhan membawa beliau menapaki gunungnya yang kudus, memperlihatkan tirai kasihnya di rumah Fransiska, menjadi titik di mana benih panggilan bertumbuh. Lanjut. Tidak. Lanjut. Tidak. Lanjut ah. Mau bikin apa le, mau bagaimana le, tak masuk-masuknya bonus dan bakti.
aku tidak takut. Ketika Tuhan memanggil untuk sesuatu, Tuhan tidak selalu memanggil untuk berhasil, tapi memanggil untuk taat. Keberhasilan panggilan terserah pada Tuhan. Ketaatan itu yang harus dijalani. Demi ketaatan, maka di bawah otoritas Jayapura, Uskup Herman Munino meminta Aloysius untuk bersekolah di Jayapura, di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Katolik Fajar Timur. Setelah menamatkan pendidikan di STVT Fajar Timur, beliau meminta untuk menjadi imam Fransiskan. Di usia ke-26 tahun, beliau masuk novis di Jogja di bawah asuhan Pastor Alex Lano dan Pastor Cletus Bruden. Beliau melanjutkan studinya di Institut Filsafat Teologi Santo Paulus di Yogyakarta dan ditabiskan sebagai imam pada tanggal 7 Juli 1982. Untuk sebuah ketaatan, Pastor Aloysius diutus ke Flores. Pada tahun 1983, beliau kembali ke Papua dan berkarya sebagai imam di pegunungan Papua Paniai dan juga umat di Ekari. Tahun 1987, beliau mengikuti kursus formatur di Filipina. Setelah 2 tahun, beliau kembali dan membimbing postulan-postulan di Flores. Usai tugas di Flores, beliau kembali ke Jayapura, membimbing frater-frater di STVT Fajar Timur. Tahun 1995 hingga 2001, beliau menjadi Provincial Ordo Fransiskan Indonesia di Jakarta. Tahun 2002, ditempatkan menjadi pastor paroki Depok. Pada tanggal 7 Juni 2002, oleh Paus Yohanes Paulus II dan disampaikan oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsignor Renzo Fratini, memilih dan mengangkat Pastor Aloysius Murwito OFM sebagai Uskup Keuskupan Agats Petahana, menggantikan Monsignor Alphonse Suada OSD. Pada tanggal 15 September 2002, ditabiskan oleh Uskup Yakobus Dulvenvoorde MSC sebagai uskup kedua di Keuskupan Agats dengan moto In Deus Speravi non timebo. Aku percaya pada Allah, aku tidak takut. Menjadi seorang yang bercita-cita mau membaktikan seluruh diri untuk orang lain dan untuk Tuhan itu luhur sekali, dan itu bisa saja terjadi pada saat mana saja. Juga kalau Anda semua orang-orang muda sekarang ini belum masuk seminari, ada kemungkinan pendidikan yang paling menyumbangkan seseorang untuk tumbuh dalam panggilan itu dalam keluarga. Saya yakin sejak awal mesti dalam keluarga ditanamkan kebiasaan-kebiasaan sebagai orang Katolik. Itu akan tumbuh dan berkembang. Masih banyak pekerja-pekerja yang membutuhkan di kebun Tuhan.
mengucapkan Propisia atas 20 tahun Tabisan Episkopal Uskup Aloysius Murwito OFM. Tuhan Yesus memberkati. Dormomo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada terima kasih.
Terima kasih kepada adik-adik kita dari SMA Ian Smith yang sudah mempersembahkan kolaborasi tarian perpaduan antara suku Jawa dan